Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, jumpa lagi ya di channel Teras Pengangguran. Sahabat, hari ini adalah schedule kita untuk pruning ya, pruning pohon tamaki. Kita lihat ya tampilannya. Oke, sahabat semua, sekedar informasi untuk pohon tamaki kita ini. Jadi tamaki kita ini kemarin kita grafting ya dari lokalan. Jadi kita grafting tuh mulai di bulan 10 ya, bulan 10. Nah, dari bulan 10 itu perkembangannya, kalau sekarang ini bulan 6 berarti sekitar 8 bulan baru kita pruning ya. Jadi dari kita sambung pucuk, kita pruning jadi seperti ini adalah 8 bulan. Nah, sini teman-teman ya, kita lihat ya. Jadi inilah pohon yang akan kita pruning ya. Oke, kita lihat teman-teman. Ini adalah rootstock Isabel ya. Kita tanam kemarin lokalannya saja dulu. Terus kita sambung di area sini teman-teman. Oke. Nah, ini tandanya ya. Nah, ini tanda sambungan ya teman-teman ya. Ini muncul nih. Teman-teman lihat. Nah, dia sudah besar sejempol nih ya teman-teman batangnya. Oke. Nah, sebetulnya yang paling bagus ya teman-teman ya, kalau dari pengalaman kita, memang sambung pucuk ini hasil sambungannya itu lebih bagus teman-teman. Dia full dibandingkan kalau kita tanam atau sambung grafting ya dari rootstock batangan. Ini akan lebih full. Jadi secara logika transfer nutrisi dari batang bawah ke batang sambungannya itu lebih sempurna. Oke. Ini ya teman-teman. Ini bulan 10 2022. Kita lihat batangnya sudah membelah. Nah, informasi juga ada beberapa sebetulnya syarat ya teman-teman, syarat untuk kita melakukan pruning pembuahan. Mungkin nanti akan kita sebutkan. Jadi yang pertama adalah ini batang sudah mengayu dan membelah. Teman-teman, ini kulit tanda-tanda membelah ya. Dan ini tandanya nutrisi sudah terkumpul, batang membelah. Ini salah satu tanda pohon anggur yang siap di pruning. Terus yang kedua adalah batang tersier sudah mulai mencoklat ya teman-teman. Kita lihat coklat ini ya, rata-rata semua batang tersier ini coklat. Oke. Terus yang ketiga, mata bat ini sudah mulai membesar. Nah, sebetulnya membesarnya ini juga sudah kita treatment seminggu sebelumnya, yaitu kita buangin tunas airnya. Jadi nutrisi bisa terfokus ke mata batnya ya, besar. Terus yang keempat, dari pengalaman kami ya teman-teman ya, banyak sudah ini ya teman-teman, bunga-bunga ini. Ini salah satu bunga-bunga munculan ya teman-teman. Ini juga muncul. Ini beberapa dari buah-buah yang sudah tumbuh. Nah, itu di atas juga ada teman-teman. Itu menandakan bahwa pohon ini sudah siap kita pruning. Nah, oke, dari 4 itu ya teman-teman. Selain yang keempat itu juga harus di-prepare-kan teman-teman. Di-prepare pemupukan, yaitu kami di sini prepare sudah selama 1 bulan ya teman-teman. Jadi yang pertama seperti biasa kita memakai pupuk generatif. Jadi sebulan yang lalu vegetatif sudah kita stop dan kita lanjut ke generatif. Untuk pupuk yang kita pergunakan di sini adalah MKP. Terus itu untuk di pemupukan pertama, MKP, magnesium sulfat, dan juga kalsium ya, kalsium ya teman-teman. Karena memang
kalau rata-rata teman-teman juga banyak yang memakai karate boroni ya. Itu cuman di sini agak susah teman-teman. Jadi kita gantikan dengan kalnit. Karena memang dari kandungan boron itu ada di dalam kalnit, yaitu kalsium dan nitratnya. Cuman boronnya sudah kita beri di awal masa vegetatifnya teman-teman. Nah, terus yang kedua sama, ketiga sama, keempat. Nah, keempat itu kita tambahkan pupuk KNO 3 putih. Jadi memang di masa-masa pemupukan keempat dia harus mendapatkan kalium yang cukup tinggi. Nah, itu pemupukan keempat. Pemupukan kelima sama, kita tambahkan kalium. Nah, ini hari ini adalah 1 bulan, hari ini adalah waktunya pruning. Oke teman-teman, jadi untuk pengenalan pohon tamaki kita sudah, terus penjelasan beberapa yang harus diperhatikan sebelum kita pruning, pembuahan sudah, pemupukan generatif juga sudah. Nah, sekarang proses pemangkasan yang akan kita lakukan ya. Yang kita lakukan adalah kita kali ini akan mencoba memotong di bat 4 sampai 8. Nah, di antara 4 sampai 8 kita akan cari ya teman-teman batnya yang paling besar, ya kemungkinan potensial berbuahnya tinggi. Siap? Kita mulai ya teman-teman untuk pruningnya. Kita mulai dari yang depan dulu. Oke. Ini teman-teman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, putaran sini. Kita lihat juga di sini ada mata bat yang cukup besar, tapi dia kurang ya. Tapi yang ini kelihatan lebih besar, teman-teman. Nah, kita bisa potong di sini. Tapi yang di sini juga kelihatan besar juga. Sepertinya yang ini, teman-teman. Ini besar ya. Mudah-mudahan ini nanti bawa bunga. Oke. Nah, kita akan potong di sini. Banyak juga teman-teman ya dari channel-channel teman-teman kita semua atau yang lebih dahulu menanam anggur. Salah satu tanda yang membawa itu biasanya ruasnya ini pendek teman-teman. Dia terkumpul di sini. Ini kan panjang teman-teman ya. Kita lihat ini panjang segini. Ini mau mendek, ini mau mendek, ini mau panjang lagi. Nah, kita akan coba potong di sini. Yang daerah yang memendek. Oke, potong harus miring agar apabila ada air di sini, airnya ini akan tumpah ke bawah, tidak mengenai mata bat. Oke, teman-teman ya. Bismillah. Oke, kita potong semua, nanti kita rapikan. Yang ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini sepertinya yang bagus yang ini, teman-teman. Ini ruasnya agak memendek di sini ya. Memendek. Nah, kita pangkas di ini juga memendek. Nah, sini aja ya. Mana? Miring motongnya teman-teman. Siap. Selanjutnya yang ini, untuk yang kecil ini ya teman-teman ya, ada 2 pilihan. Yang pertama adalah ini kita tidak ada harapkan untuk membawa bunga ya teman-teman, tapi kita mengharapkan setelah dia tumbuh, tersiernya akan kita rawat ya. Nih yang kecil ini lambat. Nah, oleh karena itu saya akan coba untuk pertahankan 1 mata bat biar nanti tumbuhnya bisa lebih full lagi. Ini kan masih ada beberapa yang kosong teman-teman ya. Oke, yang ini kita pangkas di 1. Kita tidak harapkan bunganya, tapi harap untuk pembuahan ke depannya. Oke teman-teman, di ini ya kita akan coba rapikan semuanya dulu. Kita nanti akan di akhir nanti kita akan jelaskan dan hasilnya seperti apa kita akan lihat langsung.
Oke sahabat, ini ya setelah kita pruning seperti ini hasilnya. Jangan lupa 2 daun di ujung harus kita buang karena kita mengharapkan antara 2 obat seed yang pecah. Terus kita akan coba hitung ya berapa tersier yang kita hasilkan dari Tamaki ini. Kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
12, 13, 14, 15 tersier teman-teman semua. Mudah-mudahan hasilnya sesuai yang kita harapkan. Terus setelah ini teman-teman, treatmentnya adalah kita harus menyemprotkan insektisida dan fungisida. Kenapa harus kita semprot? Agar setelah batnya itu pecah, jamur itu tidak ada di di tunas yang baru pecah itu teman-teman ya. Jadi sudah terlindungi. Harapannya mata bat yang pecah bawa tunas yang bagus, buah yang bagus, tidak terserang oleh jamur. Itu untuk fungisidanya teman-teman. Dan selanjutnya adalah inseknya adalah untuk ketika tunas itu pecah, tidak ada binatang yang memakan pucuknya. Karena apabila dimakan maka pertumbuhannya itu akan jelek ya teman-teman ya. Dan bibit-bibit bunga yang akan tumbuh sudah dimakan duluan, jadi tidak jadi tumbuh. Oke sahabat semua, terima kasih untuk mengikuti channel Teras Pengangguran. Semoga aktivitas kita hari ini berguna dan bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.